berbagi informasi kesehatan dari Molekul Imun. Dan saya minta maaf Bu Dokter yang tadinya ini ruangan penuh. Iya, ini orang pilihan yang ingin benar-benar mengerti tentang apa itu sehat secara alami. Nah, tadinya seperti ini Dok, saya kumpul-kumpul. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dokter kita, yaitu Ibu Dokter Salih dari Cilacap. Untuk waktu dan selanjutnya Ibu, monggo penjelasan yang sejelas-jelasnya. Barangkali ada yang ingin bertanya, monggo mangke panjenengan ingkang menjelaskan. Berlaturakan wekdalipun. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah rela menunggu saya juga ngebut ini dari jam 11 lebih sampai sini jam 12 kurang. Tadi sudah sampai depan, tapi Sherlocknya ternyata di Jalan Kartini. Jadi saya sehat tanpa obat, karena sebenarnya sehat itu ya harusnya tanpa obat itu ya. Tanpa obat-obatan sebenarnya untuk menekan gejala, menurunkan yang tinggi-tinggi. Nah, sehat itu dari dalam diri kita masing-masing, di mana pondasi kesehatan kita lah yang harus dijaga dan dirawat dengan makanan-makanan yang sehat. Tetapi hari ini apa yang kita makan sebenarnya kebanyakan mengandung polusi atau racun, mulai dari pengawet, pewarna, pemanis, penguat rasa, ya sangat memprihatinkan, sehingga penyakit-penyakit gampang muncul ya Bu ya. Tiba-tiba ada yang kena kanker, ada yang kena ambeien, masih muda sudah kena ambeien, ada yang kalau hipertensi sepertinya sudah merata. Kalau tensi tinggi itu dikiranya wajar, padahal itu juga tidak normal. Kemudian stroke dan diabetes begitu banyaknya. Bahkan yang rekan sejawat saya bidan ada yang meninggal karena sakit kanker padahal umur baru 33 tahun. Rekan sejawat saya juga seorang dokter, pemilik rumah sakit, bahkan seorang kepala dinas pun sakitnya juga sama seperti orang kebanyakan, sakit diabetes, sakit jantung. Nah, untuk itu berarti kan untuk jawaban dari sakit dan sehat itu bukan di luar tubuh kita, tetapi dari dalam tubuh kita sendiri lewat kebiasaan hidup kita, dari pola makan, istirahatnya, olahraganya. Nah, semua itu namanya pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat membuat kita sehat, tetapi ada satu hal yang perlu kita tambahkan selain kita menjaga pola hidup sehat, yaitu suplemen. Nah, Ibu Bapak sudah minum suplemen belum setiap hari? Belum ya? Nah, kenapa butuh suplemen? Karena zaman dulu nggak ada vitamin, nggak ada suplemen, orang sehat-sehat ya. Tapi kenapa hari ini butuh? Karena nutrisi yang ada di makanan zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Dulu lebih alami, lebih kaya akan nutrisi. Kalau hari ini sudah banyak semprotannya, ya pestisidanya, pupuknya, sehingga nutrisinya sangat jauh lebih. Bahkan kalau diteliti itu 1:20. Yang hari ini sama 50 tahun yang lalu, nutrisinya itu sudah berkurang 20 kali lipatnya. Berarti sangat miskin. Nah, untuk itu kita butuh tameng untuk kesehatan kita. Selain dengan pola hidup sehat, jaga makan, jaga istirahat, jaga pikiran, pola pikir, apalagi pola makan sama pola hidup. Satu lagi tambahkan suplemen. Nah, di sini saya mengenalkan suplemen. Kalau dulu kan kita tahunya vitamin, ya kan? Jamu, herbal, antioksidan. Nah, sekarang ada suplemen yang ter-up to date, namanya transfer factor. Nah, baru pertama dengar atau sudah pernah? Baru ya. Jadi faktor yang bisa ditransfer. Apa itu faktornya? Ternyata yang bisa ditransfer bukan hanya uang. Ada yang namanya itu
kekebalan tubuh. Karena kekebalan tubuh kita itu kan fondasi imun, fondasi kesehatan. Orang yang tidak punya imun pasti akan meninggal. Orang yang imunnya lemah pasti akan sakit-sakitan, bahkan bisa terjangkit penyakit tidak sembuh-sembuh. Contohnya orang HIV. Pernah melihat orang HIV sampai meninggal? Meninggalnya bukan karena penyakit yang berat, tapi karena mencret, bahkan bisa meninggal. Karena batuk pilek, orang HIV bisa meninggal. Nah, saat tubuh kita lemah, ciri-cirinya apa? Imunnya lemah, sering masuk angin, pegel-pegel, sering pusing, vertigo, sakit boyok, sakit lutut. Itu semuanya sebenarnya alarm dari tubuh kita. Yuk ditandani imunmu supaya aku bisa sehat. Tetapi yang kita lakukan apa? Beli obat anti nyeri, Panadol, Bodrek, apalagi Ricalinum. Obat rombongan beli ke apotek. Mereka semuanya sifatnya menekan gejala, menekan, gejalanya ditekan. Kalau obatnya habis gimana? Muncul lagi nggak gejalanya? Sakitnya sakit lagi. Akibatnya ketergantungan obat, ginjalnya rusak, livernya rusak. Nah, apakah seperti itu kesehatan yang kita harapkan? Tentunya tidak. Harusnya kita bisa sampai usia 90 tahun sehat terus. Mau Ibu? Nah, caranya bagaimana? Imun kita harus dikuatkan. Nah, berarti imun itu penting ya? Penting sekali. Imun kita pertama kali diperoleh dari mana? Saat kita lahir, pertama kali kita dapat imun dari mana? Dari ibu kita lewat ASI yang pertama keluar yang dinamakan sebagai kolostrum. Di situ ibu kita memberikan kekebalannya lewat ASI sehingga anak-anak yang minum ASI biasanya lebih sehat, lebih cerdas, lebih tidak mudah sakit. Betul? Betul. Nah, kalau kita dapat kolostrum ibu setiap hari, kira-kira kita sehat terus nggak? Sehat terus ya. Mau dapat kolostrum ibu setiap hari? Sudah kedaluarsa ya, sudah nggak ada lagi. Karena memang ya ternyata apa yang ada di dalam tubuh kita itu namanya kekebalan bisa ditransfer kepada orang lain, ya dari ibu ke anak. Ternyata dari hewan ke manusia juga bisa. Jadi kita ambil sumber kolostrum yang mudah diperoleh, yaitu sapi dan juga kuning telur. Diproses sampai didapatkan hanya molekul imunnya saja. Jadi zat-zat molekul yang besar-besar yang membuat kita alergi. Misalnya ada alergi susu ya, atau alergi Adunyai dengan cintaku tulus dan suci sama Nyai.